Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Muslim itu selalu mengklaim bahwa Muhammad itu adalah garis keturunan dari Ismail. Tapi anehnya itu mereka tidak bisa membuktikan. Coba tarik garis silsilah dari Ismail sampai kepada Muhammad, atau dari Muhammad sampai kepada Ismail. Coba tarik silsilah mereka. Itu mereka tidak bisa membuktikannya. Muslim tidak bisa membuktikan. Mereka hanya mengeluarkan klaim demi klaim tanpa ada pembuktian. Dan ini adalah salah satu video tantangan dari Verbum Veritatis untuk membuktikan bahwa apakah benar Muhammad adalah keturunan Ismail. Mari kita akan simak. Kita akan simak secara bersama-sama dan ada beberapa hal yang ingin saya beritahu kepada saudara-saudara sekalian sebagai informasi tambahan. Mari kita simak video tantangan dari Verbum Veritatis kepada Muslim, dan Muslim harus dengan hati terbuka untuk menerima tantangan ini dan dengan jujur menuliskan silsilah tentang Muhammad sampai kepada Ismail. Apakah betul Muhammad adalah keturunan dari Ismail? Mari kita simak videonya. Nah, ini dia. Ini dia. Saudara sudah bisa lihat sekarang. Ini dia. Volume pertama, Al-Sirah Al-Nabawiyah, halaman 50. Jadi saya tidak akan, saya akan bawa saudara ke halaman 50. Ya, saudara sudah lihat sekarang. Saudara mulai baca dari sini. There is no question of Adnan being the line of Ismail son of Abraham. Kemudian saudara baca terus sampai dengan halaman 52. Mereka selalu mengatakan itu ada hilang 25 sampai 30 nama dari Adnan sampai kepada Ismail. Itu bukunya. Jadi saya tidak ngarang. Kalau kamu mau bicara tentang literatur, mau bicara tentang kutipan model-model begitu, saya bisa kasih lihat kamu. Jadi kamu tidak bisa buktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Nah, kalau kamu tidak bisa buktikan Muhammad adalah keturunan Ismail, maka siapa di dalam dunia ini yang akan membuang hidupnya untuk mempercayai seseorang yang tidak jelas asal-usulnya? Sekarang Muhammad itu tidak jelas asal-usulnya siapa. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Ismail? Apa hubungannya dengan Abraham? Karena semua bukti-bukti sejarah yang kalian bisa perlihatkan, itu tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Itu kan asumsi kamu aja kan? Asumsi kamu aja bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail kan? Prove it, buktikan. Kamu tidak bisa buktikan itu, jadi goodbye my love. Nah, kalau kamu tidak bisa buktikan Muhammad adalah keturunan Ismail, maka apa urusan Muhammad dengan Ulangan 18 ayat 18? Kita tidak perlu capek-capek pergi bahas Ulangan 18 ayat 18. Tidak perlu. Itu ayat terlalu suci untuk kita bawa Muhammad ke sana untuk kita bahas. Mereka harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Oke, jadi itu tantangan dari Verbum Veritatis untuk Muslim membuktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Sesuai dengan yang Verbum Veritatis kutip dalam buku yang tadi, saudara-saudara perhatikan Sirah Nabawiyah itu hilang sekitar 25 sampai 30 nama dari Adnan sampai kepada Ismail. Tapi mari kita lihat dari buku yang ini, yang akan saya tunjukkan kepada saudara-saudara ini. Nah, ini buku, saya tunjukkan judulnya. Ini buku Al-Hafiz Ibnu Katsir, Sirah Nabi Muhammad. Sirah Nabi Muhammad. Nah, dalam buku ini saudara-saudara perhatikan, dalam buku ini menyatakan bahwa bukan 30 nama yang hilang dari garis keturunan dari Adnan sampai kepada Ismail, yang hilang dari silsilah Adnan sampai kepada Ismail, melainkan ada sekitar 40 nama. 40 nama yang hilang. Nah, saudara-saudara perhatikan nasab Rasulullah setelah Adnan. Nasab beliau yang kami sebutkan di atas, yakni sampai kepada Adnan. Jadi pada halaman sebelumnya itu mereka sudah membuat salah satu silsilah dari Muhammad sampai kepada Adnan. Sudah tidak diragukan dan diperdebatkan lagi. Demikianlah yang telah terbukti secara mutawatir dan berdasarkan ijma. Sesungguhnya yang menjadi pokok pembahasan adalah nasab beliau sesudah itu.
Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nasab atau para ulama ahlu kitab bahwa Adnan berasal dari keturunan Nabi Allah Ismail. Nah, ini ada salah satu klaim yang mungkin yang menurut saya ini lucu juga. Karena begini, Muslim tidak tahu keturunan Adnan sampai ke Ismail, tapi Muslim masih bisa mengklaim bahwa uh, Adnan Adnan itu adalah keturunan dari Ismail. Padahal mereka tidak tahu garis keturunan Adnan itu seperti bagaimana. Kita lanjut lagi. Yang merupakan Az-Zabib Sabi'i atau anak yang hendak disembeli oleh Ibrahim. Nah, sampai sekarang Muslim masih mempercayai mitos ini. Mitos tentang Ismail adalah anak yang hampir disembeli oleh Ibrahim. Muslim masih mempercayai mitos ini. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan Ismail tetapi Ishak. Ishaklah yang hampir disembeli oleh Ibrahim. Menurut pendapat yang paling benar dari kalangan para sahabat dan para imam, nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, dan seterusnya. Saudara perhatikan yang saya beri tanda ini, beri tanda kuning ini. Akan tetapi masih diperdebatkan tentang jumlah nenek moyang Rasulullah antara Adnan hingga Ismail. Jadi itu masih diperdebatkan. Jumlah nenek moyang dari dari Adnan sampai Ismail itu masih diperdebatkan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, paling banyak disebutkan adalah 40 orang atau generasi, sedangkan paling sedikit disebutkan 7 orang, ada yang menyebutkan 9 orang, ada yang berpendapat 15 orang. Di samping itu diperselisihkan juga mengenai nama-nama mereka. Jadi, Muslim, cendekiawan Islam itu mengatakan bahwa ada perdebatan antara keturunan, antara silsilah dari Adnan sampai Ismail. Tapi mereka tetap mengklaim bahwa Adnan berasal dari keturunan Ismail. Dari mana mereka tahu bahwa Adnan adalah keturunan Ismail? Sedangkan silsilah Adnan sampai Ismail saja mereka tidak ketahui. Bahkan 40 nama itu bukan sedikit loh. 40 nama itu bukan sedikit dari Adnan hingga Ismail. Jadi bagaimana Muslim mau memberikan bukti bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail, sedangkan dari silsilah Muhammad sampai Adnan, lalu dari Adnan sampai Ismail saja itu masih kehilangan 40 nama atau 40 generasi. Bagaimana Muslim bisa tahu? Ini kan lucu. Nah, itu dari buku Sirah Nabi Muhammad. Jadi dari buku yang tadi Verbum Veritatis kutip itu ada sekitar 25 sampai 30. Nah, buku ini menyatakan bahwa ada 40 nama dari mereka yang hilang, generasi yang hilang antara silsilah Adnan hingga Ismail. Tapi Muslim juga akan berhadapan dengan satu tantangan lagi. Muslim akan berhadapan dengan satu tantangan lagi yang akan membuat mereka itu dilema. Karena apa? Karena sebenarnya Muhammad melarang Muslim untuk membuat nasabnya sampai lebih dari Adnan. Artinya adalah Muhammad mengatakan bahwa Muslim itu pendusta kalau mereka menyatakan nasab Muhammad lebih daripada Adnan. Lebih dari silsilah Muhammad itu lebih dari Adnan. Jadi silsilah Muhammad tidak boleh lebih dari Adnan, apalagi sampai kepada Ismail. Apa buktinya? Mari kita lihat buku yang ini. Ini adalah buku kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, jilid 1, KH Munawar Khalil. Mari kita simak. Dalam buku ini menyatakan bahwa Muhammad mengatakan bahwa Muslim yang menyatakan garis keturunannya, nasabnya, silsilahnya itu sampai melewati Adnan adalah para pendusta. Kita lihat ya. Saudara-saudara perhatikan. Di dalam buku ini, halamannya yang ke-62, kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, halaman 62. Di situ dikatakan bahwa diriwayatkan bahwa Nabi apabila menceritakan nasab atau silsilahnya sampai kepada Adnan, beliau berhenti lalu bersabda, dustalah orang-orang yang membuat nasab. Cukup sampai di situ dulu. Beliau bersabda, berhenti sampai kepada Adnan, lalu beliau bersabda, dustalah orang-orang yang membuat nasab
yang membuat nasab sesudah itu. Sesudah siapa? Sesudah Adnan. Jadi, Muslim yang membuat silsilah Muhammad melebihi dari Adnan itu disebut sebagai pendusta. Itu disebut sebagai pendusta. Nah, ini dilema Muslim, dilema Islam. Karena di satu sisi mereka dituntut harus membuktikan bahwa Muhammad adalah garis keturunan Ismail, tapi di satu sisi Muhammad menyatakan mereka adalah pendusta kalau melakukan hal itu. Kita lihat. Selanjutnya, Muhammad mengatakan walaupun mereka itu benar. Ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa Muhammad itu logikanya sesat. Saudara bayangkan, dusta. Muhammad menyatakan orang sebagai pendusta kalau membuat silsilahnya lebih dari Adnan. Tapi dia berkata jikalaupun itu benar. Sekarang pertanyaan saya adalah di mana ada dusta yang benar? Pertanyaan saya bagi Muslim, coba saudara-saudara Muslim buktikan di dalam Al-Quran apakah dusta itu adalah kebenaran? Apakah dusta itu adalah kebenaran? Jadi Muhammad membuat kesalahan logika di sini. Muhammad bukan hanya membuat Muslim itu menjadi seorang pendusta, tetapi Muhammad malah membuktikan lebih lagi bahwa Muhammad memiliki logika yang amburadul kacau balau. Lanjut. Rasulullah apabila menceritakan nasabnya tidaklah melebihi dalam menceritakan nasabnya dari Ma'ad bin Adnan bin Udad. Kemudian beliau berhenti dan bersabda, dustalah orang-orang yang membuat-buat nasab. Jadi yang di atas mengatakan bahwa orang-orang yang membuat nasab setelah nasab Muhammad setelah Adnan, orang-orang yang membuat nasab Muhammad setelah Adnan itu adalah para pendusta. Dan di bawah juga menyatakan hal yang sama itu oleh Ibnu Abbas. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan itu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Kita lanjut, Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan nasab Nabi adalah sampai kepada Adnan. Dengan demikian sebaiknya orang yang menceritakan nasab Nabi jangan melebihi atau melampaui dari Adnan. Jadi ini Muslim dilema dengan tantangan dari Verbum Veritatis. Di satu sisi mereka ditantang untuk membuktikan apakah Muhammad adalah keturunan Ismail, tapi di sisi yang lain mereka malah disebut pendusta oleh nabi mereka sendiri yaitu Muhammad kalau melakukan hal tersebut, yaitu menelusuri silsilah, membuat silsilah Muhammad melewati dari Adnan. Jadi Muslim dilema karena akan disebut pendusta, tetapi harus membuat itu supaya mencari pembenaran bagi Muhammad. Dan bukan hanya itu, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi bahwa ada 40 nama, ada 40 generasi yang hilang dari Adnan hingga Ismail. Jadi susah untuk Muslim membuktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Tapi itulah tantangan bagi Muslim untuk membuktikan hal itu. Jadi buktikan itu terlebih dahulu sebelum Anda datang mengorek-ngorek Alkitab. Seperti tantangan dari Verbum Veritatis. Oke, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Silakan bagi video ini ke saudara-saudara kita yang Muslim. Dan kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.